Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Alhamdulillah semua pagi hari ini tampak segar. Udah pada mandi ibu? Belum mandi aja udah kelihatan segar ya. Ibu pernah benci sama sesuatu nggak? Kesel banget sama sesuatu, pernah nggak? Kalau nenek apa nek? Kesel sama apaan? Sama saya. Mukanya ketahuan kesel sama saya. Tapi pernah juga senang banget sama sesuatu, pernah? Kalau ibu senang sama apa? Sama Abdul juga, iya. Semua aja ya. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang sesuatu yang berhubungan dengan seneng atau kesel atau benci ataupun sama yang nggak suka. Ya, kita akan membahas tema tentang yang baik menurut manusia belum tentu menurut Allah. Jadi apa yang kita rasakan baik belum tentu baik, apa yang kita rasakan buruk belum tentu buruk. Namun supaya lebih jelas kita akan ikuti tausiah dari Mama Dede tentang baik menurut manusia belum tentu menurut Allah. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Anda silakan lihat surat Al-Baqarah 216. Wa sa'an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka, kamu bencinya itu baik buat kamu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sangat menyukainya, mencintainya, itu adalah buruk buat kamu. Kita sebagai seorang manusia, siapapun manusia pasti menginginkan hidup yang berhasil. Betul apa betul? Betul. Misalnya, ada seorang mahasiswa. Yang namanya mahasiswa pasti dia menginginkan mendapatkan nilai prestasi akademik yang sangat baik. Kalau seseorang ini pedagang, seseorang ini pengusaha, saya yakin siapapun yang namanya pedagang dan pengusaha, mau apa Anda? Pengen untung yang sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya orang tadi seorang penulis, pengen tulisannya laku. Kalau seseorang ini adalah seorang pilot, pengen dia kalau take off dengan landingnya itu selamat mulus. Semua kita, hidup kita pasti ingin berhasil. Namun berhasil tidaknya itu kan relatif, tergantung kita. Apakah yang kita katakan baik untuk saya, kata Allah baik untuk saya? Atau memang yang kita katakan jelek buat saya itu memang benar-benar jelek buat saya? Allah yang tahu. Dalam ayat yang saya sampaikan tadi, Al-Baqarah 216, Allah menyatakan, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka, itu bagus buat kamu. Kebalikannya. Boleh jadi sesuatu yang kamu sangat menyukainya, itu jelek buat kamu. Contoh. Seorang maksa pengen naik pesawat terbang. Yang jam 12. Dia ngotot, dia ngeyel banyak urusan. Ternyata seatnya udah penuh. Dia dipundurin jam 1. Dia ngomel, dia marah-marah. Minta ditukar, dia dibilang rela bayar berapapun. Ternyata begitu pesawat Mandala di Medan itu terbang jam 12. 7 menit kemudian meledak, seluruh penumpangnya ratusan orang meninggal dunia. Bahkan pecahan pesawatnya menimpa rumah orang, banyak yang kebakar rumah orang, banyak yang mati. Anda ingat tahun 2006 orang yang ribut dari tadi pengen naik pesawat terbang bilang buntu saya nggak naik. Masya Allah, padahal dia ributnya kayak apa pengen naik yang jam 12. Allah Maha tahu apa yang tidak manusia ketahui. Sekarang kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, tidak semuanya akan bisa raih. Kenapa? Usaha manusia adalah ikhtiar dan tawakal. Kenapa ikhtiar? Hidup di alam dunia wajib usaha. Tanpa usaha apapun yang kita inginkan tidak akan berhasil.
Tapi yang Anda jangan lupa, apapun yang kita inginkan itu hakikatnya milik Allah. Makanya kita wajib tawakal kepada Allah. Tapi seandainya pun orang tadi sudah ikhtiar maksimal, sudah tawakal maksimal, kalau kata Allah itu tidak baik buat orang tadi, nggak bakal berhasil. Makanya contoh yang sangat konkret, yang sangat jelas dalam Al-Quran, Al-Baqarah 158, sejarah Siti Hajar sangat jelas. Inna sofa wal marwah min sa'illah. Sofa, marwah. Ini gambaran kehidupan di alam dunia. Siapapun di alam dunia, laki-laki maupun perempuan, wajib usaha. Namun usaha di alam dunia dimulai dengan sofa. Sofa itu adalah ketegaran jiwa. Sofa adalah kesucian hati. Artinya siapapun Anda berusaha di alam dunia harus dimulai dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, saya pasti bisa. Jangan Anda menyalahkan keadaan. Terang aja dia berhasil, dia mah anak orang kaya, modalnya gede. Terang aja dia berhasil, surat saktinya banyak. Orang miskin, modal dengkul, kalau ulet, kalau tawakal, Allah berkehendak pasti berhasil. Orang kaya raya, anak pejabat, modalnya gede, fasilitasnya banyak, belum tentu berhasil. Namun kata Allah, sopa itu kesucian hati. Niat usaha karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena yang lain. Orang mau ngomong apa emang gue pikirin. Yang penting kata Allah itu ridho. Mau jualan beduk, jualan lotek, jualan pecel, jualan gado-gado, jualan babat, yang penting kalau ridho. Jangan mikirin apa kata orang ya, kalau saya jualan nasi uduk, ngapain mikirin orang? Orang aja nggak pernah mikirin kita. Cek aja asal lalu itu. Di akhir di Marwah mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, ini rezeki saya. Marwah menghargai orang lain, jangan sombong dengan orang merasa gue paling hebat. Yang paling hebat cuma orang yang takwa. Marwah memaafkan orang lain, kalau orang lain salah kita maafkan. Kalau tidak mustahil kita pun akan nyebelin orang. Biar kalau kita berbuat salah orang lain akan memaafkan saya. Jangan lupa. Semuanya tergantung kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ada inda dhanni abadi wa ana mau yadkurni fa indakarni fi nafsi dakatu fi nafsi." Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka aku mengira aku akan mengabulkan permohonannya, aku akan mengabulkan permohonan mereka. Kalau mereka menyebutku depan orang banyak, aku akan menyebut mereka di depan orang yang lebih banyak kepada mereka. Kalau mereka jalan kepadaku sejengkal, aku datang kepada mereka sehasta. Kalau ada orang datang kepadaku sehasta, aku datang dengan sedepak. Kalau ada orang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang kepada mereka dengan berlari. Masya Allah. Luar biasa Allah. Apa ibadah kita yang sedikit oleh Allah dianggap sangat banyak. Siapa orang yang berhasil? Orang yang berhasil, orang yang jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Lihat Siti Hajar. Lari ke sopa, gagal, bangkit. Marwah, gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Artinya apa? Kalau orang begitu jatuh dan tidak mau bangkit, jangan harap hidup mereka berhasil. Orang yang berhasil, orang yang kalau gagal, bangkit, minimal kegagalan 7 kali. Anda lihat deh. Thomas Alva Edison. Dia kan orangnya gagal. Lihat dalam sejarah. Gagal. Ternyata dia menemukan lampu. Sampai kita sekarang bisa terang kelihatan. Itu karena kegagalan. Bukankah peribahasa mengatakan, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi, kalau orang tidak pernah gagal, jangan harap akan berhasil. Tapi orang yang gagal bangkit, begitu berhasil dia mantap. Karena apa? Apa yang hasilkan itu jerih payah saya. Bukan karena dikarbit oleh orang lain. Makanya, Bu, sesuatu yang kita inginkan belum tentu kata Allah baik buat kita. Sesuatu yang kita tidak inginkan belum tentu jelek buat kita. Kalau kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik buat saya. Berikan yang terbaik buat keluarga saya, itu yang terbaik buat kita. Iya, baik itu dia tausiah Mama tentang baik menurut manusia belum tentu menurut Allah. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Siapa mau nanya, Bu? Saya.
Senang sama saya? Boleh sebelah sini dulu? Ya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukarni dari Muslimat NU Karangsoka Kembaran, Banyumas, Purwokerto. Oke. Curhat dong, Ma. Iya, dong. Maaf, mau nanya. Oke. Bagaimana perilaku kita yang baik di mata manusia maupun bagi Allah? Iya. Di mata manusia baik, di mata Allah juga baik. Oke, ya baik, nanti akan dijawab oleh Mama, namun kita akan break dulu sebentar dan nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Insya Allah.